Iya. Kalau ceritanya menambah gerakan, nggak ada, itu gerakan sholat. Kunut itu gerakan sholat. Jadi nggak ada hubungannya dengan menambah gerakan, karena memang kunut itu sendiri gerakan sholat. Coba kita lihat penjelasan dari fatwa ulama Saudi. Ini artinya tentang kunut ini, Komisi Fatwa ini secara global menentukan sholat subuh dengan kunut adalah termasuk khilafiyah yang bersifat ijtihad. Kalau ini kunut subuh kan terkait nanti. Barang siapa yang sholat bermakmum kepada imam yang membaca kunut dalam sholat subuh secara khusus sebelum atau sesudah rukuk, maka ia harus mengikutinya. Artinya makmum. Jadi terkait tentang ini harus mengikutinya. Ya kalau imamnya kunut kita ikut kunut. Kalau kita umpamanya tidak mau kunut, berarti dianggap tidak mengikut imam, makmum. Jadi tidak bisa kita berkeyakinan, nggak boleh justru berkeyakinan bahwa nggak ada itu gerakan tambahan. Justru kunut itu gerakan sholat, ngangkat tangan itu gerakan sholat untuk kunut. Yang namanya kunut itu ngangkat tangan. Misalnya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ini tentang kunut. Jika seorang menjadi makmum sedangkan imamnya melakukan kunut subuh, apakah makmum mengikuti imam dengan mengangkat tangan? Pertanyaan itu. Dengan mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunut imam, atau diam saja? Apa kata Syekh Utsaimin? Ini ulama Saudi, dia pun tak berkunut nih. Ulama Saudi, mereka pun, Syekh Utsaimin itu tidak berkunut subuh karena mereka menganggap kunut subuh itu ya tidak kuat menurut mazhab Hambali kan, karena Syekh Utsaimin ulama mazhab Hambali. Tetapi ditanya oleh orang, gimana tuh kalau imam berkunut, kami gimana? Imamnya angkat tangan. Jawabannya apa kata dia? Sikap yang benar mengaminkan doa imam sambil mengangkat tangan. Kenapa? Karena itu gerakan sholat. Mengangkat tangan ketika berkunut itu gerakan sholat, bukan gerakan luar sholat. Jadi gimana? Iya, dalam sholat. Itulah gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat pada kondisi kunut. Kunut itu bahagian dari sholat. Kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh, itu gerakan sholat. Pada sholatnya gerakan sholat. Dalam waktunya sholat subuh ada kunut, berarti itu gerakan sholat subuh. Di antara gerakan dalam sholat subuh, ketika sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan, itu gerakan dalam sholat subuh. Jadi dia bukan terpisah dengan sholat, memang bahagian dari sholat itu sendiri. Ketika bulan Ramadan, mazhab Hambali ngangkat tangan. Mazhab Hambali. Yang tak berkunut itu kan mazhab Hambali, subuh sama mazhab Hanafi. Tapi Ramadan, witir, mereka ngangkat tangan. Bahkan ngangkat tangannya itu lama. Doa kunut itu sampai setengah jam. Sampai-sampai orang Indonesia itu kadang agak lama sedikit turun dulu, tak tahan saking lamanya kan. Ini gerakan sholat. Jadi tidak bertentangan dengan. Intinya memang kunut itu, yang nama kunut itu ya dalam sholat. Nggak ada kunut di luar sholat kan. Kunut itu dua kemungkinannya. Bisa dilaksanakan sebelum ruku', boleh juga dilaksanakan sesudah ruku'. Biasanya yang melakukan sebelum ruku' itu mazhab Maliki. Hanafi pun melakukannya sebelum ruku'. Jadi kalau cuma kan mereka Hanafi nggak kunut subuh gitu. Kunut witir ya. Kunut nazilah ya. Nah gitu Pak ya. Jadi dia bukan gerakan di luar sholat itu. Gerakan ngangkat tangan itu gerakan sholat saat kunut. Karena kunut itu bahagian dari sholat. Kalau ada orang kunut nggak ngangkat tangan, ya nggak kunut namanya. Yang namanya kunut itu ngangkat tangan. Nah itu gerakan sholat. Allahu a'lam bishawab. Ini tadi Pak. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Imam berkunut, makmum tidak berkunut. Kan ditanya, jika seorang menjadi makmum sedangkan imamnya melakukan kunut subuh,
Kan ditanya tuh, apakah makmumnya mengikuti imam dengan mengangkat tangan dan mengaminkan doa imam tersebut atau diam saja? Kan ditanya begitu. Jawaban Syekh Utsaimin kan simpel sekali. Apa kata dia? Sikap yang benar adalah mengaminkan doa imam sambil mengangkat tangan. Berarti kalau imamnya Allahumma hdina fiman hadait, berarti makmumnya amin. Itu sikap yang benar. Dia tak sebut haram, makruh, cuma disebut sikap yang benar. Kalau udah dianggap sikap yang benar, berarti kalau tak begitu sikap dibalikkan aja, mafhumul mukhalafah. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya ulama-ulama lain seperti Syekh Ibnu Taimiyah sekalipun, Syekh Ibnu Taimiyah kan tidak berkunut juga dalam sholat subuh misalnya. Tapi apa katanya? Selayaknya, bahasanya gitu Pak. Yanbaghi, hendaklah, selayaknya, sebagusnya, lil makmum, bagi seorang makmum itu, ayyatba'a fihi imamahu, mengikuti imamnya. Fa in qanata, kalau imamnya kunut, qanata ma'ahu, dia ikut kunut bersama imam. Wa illam yaqnut, kalau imamnya tidak kunut, lam yaqnut, dia pun tidak berkunut. Namanya orang salat berjamaah itu ngikut imam. Jadi kalau imamnya angkat tangan, aminkan, angkat tangan juga. Termasuk ulama-ulama Saudi yang ketat dalam beberapa hal seperti Syekh Nasiruddin Albani. Kan ketat itu, nggak ada kunut subuh. Tapi kalau imamnya kunut, dia angkat tangan. Yang ketat ulama-ulama seperti itu aja dia ngikut. Sementara kita bukan ulama. Lalu fatwa siapa yang kita ikut kalau imam kunut kita nggak kunut? Carilah ulama mana yang memfatwakan kalau imam kunut kita enggak. Bahkan ulama-ulama yang anti kunut itu kan, itu mereka ikut kalau imamnya kunut. Cuma kalau dia imam dia enggak kunut. Karena itu namanya sholat berjamaah. Nah gitu Pak. Nah dia masalahnya gini, kalau batal tidak ini kan terkait tentang apakah meninggalkan rukun atau tidak. Nah sekarang apakah kunut itu termasuk rukun? Dia nggak masuk rukun, dia masuk sunan. Sholatnya nggak batal, tapi wa khilaful imam syarrun, berbeda dengan imam itu perbuatan buruk. Itu bahasanya itu, perbuatan tak baik itu berbeda dengan imam itu. Sholatnya tetap sah, hanya itulah masalahnya, dia melakukan yang tidak disukai. Nah bahasanya gitu. Cuma bahasa ini kan banyak kemungkinannya. Yang Syekh Utsaimin, sikap yang benar, sikap yang benar begini, kan bisa disimpulkan berarti kalau tak begini nggak benar, sah-sah ya, cuma kurang tepat gitu. Itu kalau diringankan lagi. Tapi begitulah para ulama, berhati-hati dia memilih kata sehingga dia tidak mengecap batal, karena memang babnya bab sunat, cuma sebaiknya gitu. Nah gitulah Pak ya. Jadi bagi yang sebelum ini nggak ngikut, nggak usah bersedih selama ini, karena tetap sah itu. Hanya yang terbaik nggak begitu, yang terbaik tetap ikut gitu. Gitu Pak ya.